Himpunan Mahasiswa Kalimantan Tengah Yogyakarta HPMKTYK menggelar diskusi bertajuk Tanah Ulayat, Belajar dari Tanah Kalimantan, serta krisis sosial ekologi yang melanda Kalimantan. Acara ini menghadirkan mahasiswa, aktivis, dan pemerhati lingkungan yang menekankan pentingnya bahwa kekayaan alam Kalimantan. Acara yang berlangsung di Yogyakarta ini bertempat di Aula Asrama Putra Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2025 dihadiri mahasiswa, aktivis, serta pemerhati lingkungan. Mereka membahas konsep tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat adat yang semakin tergerus oleh kepentingan industri ekstraktif. Tanah ulayat dipandang bukan hanya sebagai lahan, melainkan identitas dan ruang hidup yang menjadi penopang keberlangsungan masyarakat adat. Dengan menyoroti politik kebijakan SDA dan perampasan ruang hidup rakyat, fenomena kutukan sumber daya alam menjadi sorotan utama. Kalimantan yang kaya akan tambang, hutan, dan perkebunan justru menghadapi dampak negatif berupa deforestasi, alih fungsi lahan, dan ketimpangan sosial. Para peserta diskusi menegaskan bahwa kekayaan alam tidak otomatis membawa kesejahteraan, melainkan bisa menjadi sumber konflik bila tidak dikelola dengan adil dan berkelanjutan. Melalui forum ini, HPMKTYK menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal isu lingkungan dan sosial. Dengan narasumber dalam diskusi ini, Eko Cahyono MSI sebagai kandidat Dr. IPB Sajogjo Institut Bogor. Mahasiswa didorong untuk kritis, aktif, dan berani menyuarakan kepentingan masyarakat adat serta kelestarian lingkungan. Diskusi ini juga menjadi ruang refleksi bahwa pembangunan harus berpihak pada manusia dan alam, bukan semata keuntungan ekonomi. Kalau boleh tahu tanggapan dari diskusi kita hari ini tuh apa yang sebagai ketua panitia? Oke, baik, tanggapan dari saya, diskusi ini cukup luar biasa dan menghadirkan beberapa mahasiswa Kalimantan, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah yang ada di Jakarta, sehingga kita bisa menemukan ruang-ruang intelektual, ruang-ruang yang bisa kita wadahi untuk teman-teman ini bisa mengasah pola pikir untuk kemajuan Kalimantan. Kalau tujuan diadakan Tujuannya bahwa kita lihat ada yang terjadi terkait dengan kesenjangan sosial yang terjadi di Kalimantan, khususnya masyarakat adat, sehingga masyarakat adat sering terpinggirkan dan sering hilang dari kacamata masyarakat yang lain, sehingga dengan adanya diskusi ini kita mau merefleksikan kembali bahwa keberadaan masyarakat adat itu harusnya menjadi utama pemerintah dalam hal kesejahteraan ruang lingkup masyarakat. harapan ke depannya nih buat diskusi kali ini? Harapannya sendiri, kita berharap bahwa ini tidak berhenti di sini, final di sini kita akan menumbuhkan terus ruang-ruang diskusi, ruang-ruang intelektual yang mampu menggagas gagasan-gagasan mahasiswa, terkhususnya masyarakat Kalimantan yang berkuliah di Yogyakarta, sehingga kita mampu mencari ataupun memberikan solusi kepada masyarakat daerah ataupun pemerintah daerah. Ini loh problem yang terjadi hari ini di Kalimantan, sehingga bisa disolusikan dalam proses pembuatan aturan ataupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Melalui diskusi ini, HPMKTYK berharap mahasiswa dan masyarakat semakin kritis terhadap isu tanah ulayat dan keberlanjutan lingkungan. Kalimantan menjadi contoh nyata bahwa menjaga tanah dan alam berarti menjaga masa depan bersama. Dari kota Yogyakarta, Hatala Sinta, Jurnal TV melaporkan. Dalam rangka Nahur Hajat Syukuran 23 tahun berdirinya Kabupaten Barito Timur, panitia penyelenggara menggelar seminar sehari bertajuk Kilas Balik 23 tahun Barito Timur dengan bertemakan Bersama Kita. Jadi harapan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, output dari Kegiatan tersebut dibuka Bupati Barito Timur M. Yamin yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan SDM Alfianson. Hadir pada kesempatan itu Bupati Barito Timur 2 periode
2003 hingga 2013 Haji Zain Alkim, perwakilan kejaksaan melalui Kasih Intel Kejaksaan, tokoh adat, tokoh masyarakat, undangan, serta para peserta seminar. Usai pembukaan kegiatan, saat diwawancarai Jurnal TV, Alfianson menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar tersebut. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas inisiasi kegiatan ini. Terima kasih atas diselenggarakannya seminar sehari Napak Tilas 23 tahun Kabupaten Batu Timur. Menurut Alfianson, pemerintah daerah berharap seminar ini dapat menghasilkan gagasan yang konstruktif dan strategis bagi kemajuan Batu Timur ke depan. Pemerintah daerah berharap dari kegiatan ini nantinya bisa menghasilkan pemikiran yang konstruktif, strategis untuk membantu pertama perbaikan tata kelola pemerintahan, kedua manajemen pemerintahan, dan yang ketiga pembinaan sosial kemasyarakatan. Ya, pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah melaksanakan kegiatan seminar 1 hari Napak Tilas 23 tahun Kabupaten Batu Timur. Harapan pemerintah daerah dari acara ini nanti bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, pemikiran-pemikiran yang strategis berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam rangka perbaikan yang pertama tata kelola pemerintahan, yang kedua adalah manajemen pembangunan, dan yang ketiga adalah pembinaan sosial kemasyarakatan. Kami dari pemerintah daerah sangat menyadari sampai hari ini, sampai 23 tahun Kabupaten Batu Timur, masih banyak kekurangan yang belum kita peroleh sampai pada hari ini. Timur sangat mengharapkan, jadi seperti saya katakan tadi, pemikiran-pemikiran yang konstruktif, pemikiran-pemikiran yang strategis dari seluruh organisasi masyarakat dan juga panitia seminar 1 hari seperti ini untuk kita bekerja bersama-sama, ya. Jadi pembangunan dari pemerintah dan juga masyarakat seluruhnya Kabupaten Batu Timur bisa memberikan sumbangan pemikiran yang baik untuk pembangunan Batu Timur ke depan. Tujuan seminar ini adalah untuk menggambarkan pada generasi muda, generasi penerus di Batu Timur, bahwa bagaimana perjuangan mendirikan Kabupaten Batu Timur mulai tahun 98 sampai sekarang. Dan ada 2 periode. Periode pertama adalah tahun 60-an. Kemudian mandek, baru mulai lagi tahun 80. Tahun 80-an generasinya. Jadi kami generasi kedua. Generasi pertama sudah habis. Tidak ada. Jadi tujuannya adalah menggambarkan bagaimana perjuangan mendirikan Kabupaten Batu Timur tidak mudah. Perlu pengorbanan, tenaga, pikiran, dan juga uang. Kalau ada uang. Kalau uang, kami dana waktu itu justru ngumpul-ngumpul dari kawan-kawan, minta-minta untuk biaya ke Guntuk, Palangkaraya, termasuk Jakarta. Intinya adalah semangat generasi muda yang sekarang jangan pernah padam. Lanjutkan apa yang sudah kami perjuangkan. Tugas generasi muda adalah mengisi pembangunan di Kabupaten Batu Timur untuk anak cucu kita yang akan datang. Dari Barito Timur, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV melaporkan.